Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Ihsan Dwi Rahmansidi dan Firda Jasantika akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan dan kondisi manajemen sumber daya manusia di PT Bank Sentral Asia atau BCA saat pandemi COVID-19. Tahun ini COVID-19 menjadi trending topik yang menakutkan bagi dunia, termasuk Indonesia. Begitu banyak dampak yang dirasakan akibat hadirnya virus ini yang ternyata mampu merubah perilaku manusia di banyak sektor. Semua sektor usaha dan kehidupan, sebagaimana dibicarakan oleh banyak ahli, mendapat pengaruh yang sangat signifikan dari hadirnya corona ini. Tidak hanya UMKM tapi juga perbankan. Fakta menunjukkan hadirnya COVID di Indonesia juga sangat mempengaruhi operasional bank. Oleh karenanya, pengelolaan resiko operasional wajib dilakukan dengan baik untuk meningkatkan kinerja layanan bank kepada nasabah di era yang sangat kompetitif ini. Fakta menunjukkan hadirnya COVID-19 telah mengubah perilaku banyak bank di Indonesia. Kehadiran COVID-19 mampu merubah pola operasional bank di Indonesia saat ini. Coba Anda perhatikan beberapa perubahan yang terjadi. Pertama, terjadi penutupan unit operasional bank. Banyak kantor unit seperti kantor kas, kantor cabang, pembantu telah ditutup oleh kantor pusat mengingat tingginya resiko virus COVID-19 ini. Banyak layanan dipindahkan ke kantor cabang untuk menghindari resiko operasional bank. Kedua, jam operasional bank. Jam operasional bank juga dikurangi karena mengingat aturan yang terjadi. Sekali lagi untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 termasuk penutupan yang terjadi. Ketiga, ada split operation. Banyak bank telah memberlakukan kehadiran yang diatur sedemikian rupa untuk memberikan kesempatan sebagian karyawan di rumah hingga mengurangi resiko operasional, meminimalisir resiko penyebaran COVID-19. Sekali lagi, kebanyakan bank memperlakukan split operation 50%, artinya 50% karyawan dirumahkan dan sisanya bekerja seperti biasa. Jumlah hari libur juga bervariasi, ada yang 2 hari libur bahkan ada yang hingga 5 hari libur. Keempat, meningkatnya biaya operasional bank. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, bank harus mengkostumisasi layanan bagi nasabah dan menyediakan pertama hand sanitizer, kedua disinfektan, dan yang ketiga masker yang senantiasa berganti, tidak hanya saja untuk nasabah tapi juga untuk karyawan. Peningkatan biaya operasional menjadi sangat signifikan karena bank juga harus mengeluarkan budget untuk mengobati karyawan yang terjangkit virus COVID-19. Pengeluaran biaya seperti ini baru terjadi untuk tahun 2020. Ada untuk tes swab ataupun tes yang lain-lain. Bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap biaya operasional bank? Biaya operasional makin meningkat dengan upaya divisi manajemen sumber daya manusia yang harus senantiasa melaksanakan sosialisasi bahaya COVID-19 dan melupakan perubahan sistem dan prosedur untuk mengantisipasi resiko. Tapi Wakil Direktur Bank BCA Arman Hartono berkata bahwa saat ini COVID memang membuat kita terpaksa yang pada akhirnya kita pun terbiasa, termasuk ke Bank BCA itu sendiri. Selain itu, ada keuntungan yang didapatkan dari COVID-19 ini yang Arman katakan adalah bahwa sekitar 60% pengguna mobile banking BCA itu meningkat. Ini menjadikan di balik COVID yang menyeramkan ini, yang begitu cepat virusnya menyebar hingga pola perilaku manusia harus berubah, ada juga keuntungan yang didapatkan oleh bank, dan ini termasuk digitalisasi. Oleh karena itu BCA juga terus meningkatkan digitalisasi. Di tengah pandemi ini, BCA tetap berkomitmen melayani nasabah dan memastikan bahwa transaksi perbankan berjalan normal demi mendukung perekonomian nasional. Dalam menjalankan kegiatan operasional, BCA melaksanakan protokol kesehatan dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Protokol tersebut antara lain melakukan pengukuran suhu tubuh, melakukan sanitasi sarana dan infrastruktur, menyediakan hand sanitizer, dan melakukan pengaturan physical distancing. Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA, Cahya Setiatmaja, memastikan tak ada pemutusan hubungan kerja bagi karyawan atau PHK, kendati sistem kerja bank sudah terotomasi. Cahya juga menuturkan satu hal yang harus dilakukan perbankan untuk masuk ke perbankan digital atau
Open banking adalah dengan melakukan digitalisasi di lingkungan internal terlebih dahulu. Contohnya saja di BCA, sebelumnya banyak mempekerjakan karyawan sebagai back office processing dan accounting. Namun saat ini pekerjaan itu sudah tidak relevan karena sudah digantikan oleh mesin. Oleh sebab itu, perbankan tanah air, terutama di kala pandemi ini, dengan keterbatasan mobilitas karena protokol kesehatan, harus mulai sadar akan pentingnya peran teknologi digital. Selain itu, BCA juga melakukan transformasi sumber daya manusia atau SDM, terutama untuk pegawai yang menangani bidang teknologi informasi atau IT. Karyawan tidak lagi hanya menunggu arahan pusat, melainkan membentuk 33 perusahaan mini yang secara aktif melakukan terobosan untuk mengembangkan layanan digital BCA. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.